Nah kan, lepaskan ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Yulislay. Ya teman-teman, di meja saya ini sudah ada SAF terbaru daripada serialnya si Zero One. Dan akhirnya Kamen Rider Zero One saya, SAF Kamen Rider Zero One saya itu tidak kesepian ya teman-teman ya. Tapi ada temennya ini teman-teman, yaitu si Kamen Rider Vulcan Shooting Wolf. Ya ini kalau diceritain sebenarnya bukan temennya aslinya teman-teman. Dia ini adalah pasukan khusus untuk memerangin si robot-robot yang mempunyai ini teman-teman, kemampuan atau berpikir secara manusia, yaitu atau disebut AI ya teman-teman ya. Diceritanya itu teman-teman, ini itu pasukan khusus dan dia cowok, yang ini Wolf ini cowok, karena ada juga temannya itu cewek. Nanti itu keluar juga SAF nya teman-teman ya, bahkan ada dua formnya dia, cuma nanti yang keluar Cita dulu, baru setelah itu si B ya teman-teman, kalau nggak salah ingat saya ya, si B lebah ya itu teman-teman. Dan di sini diceritanya ini karakternya ini teman-teman, itu dia sangat membenci banget yang namanya robot AI tadi teman-teman, atau yang disebut Human Gear tadi teman-teman ya. Dia benci banget karena di masa kecilnya itu dia istilahnya trauma banget sama robot. Jadi di tahun berapa gitu ya teman-teman, itu robot, semua robot ciptaannya si pabrikannya si Zero One ini itu ngamuk teman-teman, istilahnya ya ngamuk. Dan dia punya bad memory waktu kecil, waktu masih sekolah gitu, dikejar-kejar oleh semua Human Gear-nya ini. Makanya dia sangat benci banget sama Human Gear. Dan ternyata di ceritanya, ternyata memori itu palsu teman-teman, itu diciptakan oleh musuhnya ya. Sekarang sih musuh, nggak tahu lagi nanti kalau di cerita berikutnya menjadi teman ya. Seperti itulah cerita Kamen Rider teman-teman yang terbaru. Awalnya jadi musuh, terus tiba-tiba jadi teman, terus nanti bisa jadi musuh lagi. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan review. Oke, yuk, come on, let's go. Ya, inilah penampakan box depannya teman-teman ya, box artnya. Ya, seperti biasa ini sudah ada logo Tamashii Quality-nya teman-teman. Terus di sini bandanya logo biru. Ya, ini tulisan depannya, dan ini punya saya itu dari distribusi Hong Kong. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, Hong Kong. Kenapa punya saya dari Hong Kong? Ya karena punya saya yang Jepang itu nggak bisa masuk barangnya teman-teman, karena kasus corona ini. Jadi semua pengiriman dari Jepang itu tertunda teman-teman ya. Dan ini di sini nanti kita akan mendapatkan senjatanya. Kalau dari boxnya sih harus dari gambarnya ya, maksudnya itu akan kita mendapatkan senjatanya maupun pedangnya si Zero One. Jadi si Zero One itu dijual terpisah untuk senjatanya teman-teman, jadi tidak include. Oke, ini penampakan box belakangnya. Langsung aja kita open ya teman-teman ya. Iya, ini kalau kata si Frans Sanjaya, kenikmatan hakiki saat kita unbox figur yang masih baru teman-teman. Oke, ini penampakannya dan isinya ini doang. Ya, ini kertas manualnya teman-teman. Ya, ini teman-teman penampakan daripada isinya teman-teman ya. Kita akan mendapatkan dua senjata. Yang pertama ini punyanya si Zero One, terus ini si punyanya si Vulcan ini. Dan kita juga akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 model tangan kanan kiri sama ya teman-teman ya. Ini kita belum open. Nanti ini sih kalau dari buku manualnya ini bisa dilepas. Nanti kita coba akan cek. Ya, ini kali ini si Bandai tidak pelit untuk urusan part tangannya, ini banyak banget. Oke, langsung kita buka aja. Tada! Ini adalah penampakan SAF nya. Ya, ini kalau saya pegang ini kakinya ini lumayan terasa agak berat. Bukan berat seperti yang apa ya, cuman lebih berisi aja terasanya.
dibandingin si Zero One ini, Zero One nya kurang berisi, dan ini sih sepertinya antara body sama pahanya ini berisi teman-teman, itu yang saya rasakan. Oke, terus kalau kita lihat daripada painting jobnya ya, untuk kepala sih ini putihnya ini alamat bisa kotor ya. Ini seperti yang saya lakukan, ini tadi ada hitam-hitamnya sedikit, ini alamat bisa kotor. Dan kalau dilihat juga ini bisa kuning ya teman-teman ya. Jadi kalau punya sih hati-hati aja. Lalu bentar, kita lepas dulu plastik-plastiknya ya, kita bukain semua. Sebentar, kita lepasin. Ya, ini masih baru MISP teman-teman, jadi ini bisa kalian dapatkan di GFM All Shop. Dan GFM All Shop itu salah satu seller official store di Tokopedia ya teman-teman ya. Jadi dipastikan kalian akan aman berbelanja di GFM All Shop. Oke, kita sudah lepasin semua plastiknya. Ini kita lepas aja dulu ya teman-teman ya, karena ini kayaknya gampang lepas, cuman soalnya ini cuman dicolokin gini doang. Nah kan, lepaskan ya. Berhubung ini lepas, kita akan review deh ya, ini tembaknya langsung atau beltnya untuk daripada berubahnya si Vulcan ya. Dan kerennya teman-teman, si progress key-nya itu bisa dilepas teman-teman. Sebentar, kita akan coba lihat. Tada, wow ya, too small for me ya, ini terlalu kecil buat tangan saya. Dan ini tidak dicat ataupun tidak ada stikernya, cuman yang pasti ini bisa dilepas. Dan ini menurut saya gimmicknya oke ya teman-teman. Oh, ini adalah logonya teman-teman ya. Ya, itu ada logonya. Dan ini oke sih menurut saya gimmicknya untuk ukuran SHF ini ya, keren sih. Apalagi kalau ini ada stikernya, ini pasti akan lebih keren lagi. Oke. Terus di bagian sini teman-teman itu transparan. Ya, ini kelihatannya hitam semua, tapi ini ada putih-putihnya, transparan. Jadi kalau ini ada stikernya sih pasti keren banget ini teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke Kamen Rider-nya. Ya, Kamen Rider-nya kali ini cukup menarik daripada serial Zero One ini teman-teman ya. Ini ada kayak telinganya, seperti telinga gini modelnya. Ini sih modelnya telinganya bukan wolf, tapi model rabbit sih teman-teman ya. Terus matanya ini enggak seperti Kamen Rider biasanya yang matanya gede gitu. Ini lebih apa ya, kecil, dan teksturnya agak beda. Biasanya kalau matanya itu mungkin disesuaikan dengan karakter ininya ya, berubahnya mungkin karena ini wolf, jadi matanya agak sipit gitu kali ya. Sedangkan kalau belalang matanya bulatnya gede-gede gitu teman-teman. Dan secara painting ini kemungkinan menurut saya bakal bisa lengket-lengket kalau kita taruhnya di tempat yang panas. Untuk birunya itu bisa lengket-lengket ataupun silvernya teman-teman. Dan jujur aja ini putihnya menurut saya sih kurang kinclong banget. Ini putihnya kayak putih susu, putih tulang gitu. Mungkin kalau di kamera ini putihnya putih banget, tapi kalau kita lihat aslinya itu putihnya ini putih tulang teman-teman. Dan mungkin seperti Eternal ya, tapi kalau menurut saya Eternal itu lebih putih kinclong teman-teman ya. Dan ini sih tapi oke, detail-detailnya, perpaduan gradasi warnanya antara merah ke birunya ini, catnya bandai nggak ada yang miss. Kalau punya saya ya teman-teman, itu nggak ada yang miss. Kita akan ke pundaknya, kita akan coba lihat apakah ini bisa ditarik ke atas atau ke bawah. Ya, nggak bisa teman-teman, ini udah paten sepertinya. Ini mau saya coba tapi takut patah. Ya, cuman bisa gini doang. Ya, gerakannya cuman gini doang teman-teman, mentok ini udah. Itu secara pundaknya untuk yang bagian kanan. Terus ini keren juga, salah satu hal baru ya, ini desainnya ada kayak cakarnya wolfnya di sini. Ini keren sih teman-teman. Terus kalau yang di sisi satunya polos putih biasa seperti
sarung tangan biasa. Terus dari kaki detail-detailnya seperti ini aja. Ya, sekarang kita ke bagian belakangnya, kita lihat. Ya, bagian belakangnya ini keren. Biasanya Bandai itu paling males untuk kasih lining, tapi kali ini ada liningnya, sudah dihitamin. Ya, ini keren. Terus gradasi catnya pun juga keren, tidak ada yang blobor. Di punya saya ini teman-teman, antara silver ke birunya, dan di pantatnya juga antara hitam sama silvernya ini nggak ada yang blobor sama sekali. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin tahu, ini kenapa khusus Kamen Rider kebanyakan itu kakinya ini ada lubangnya teman-teman ya. Ya, ini saya nggak tahu kenapa, tapi itu mengganggu pikiran saya, penasaran sih teman-teman, ini fungsinya buat apaan gitu ya teman-teman ya. Ini untuk lubangnya ini teman-teman, dan saya tidak pernah coba untuk masukin sesuatu, entah bisa lepas atau enggak, saya nggak pernah coba. Tapi mungkin buat teman-teman yang tahu, silahkan komen di bawah. Dan sekali lagi nih teman-teman, ini salah satu figur yang keren menurut saya, karena gradasi warnanya ini coba lihat teman-teman, putih ke hitam, ini ada hitamnya, terus ini biru ke merahnya, ini nggak ada yang blobor sama sekali. Kali ini QC nya Bandai bener-bener top deh ya, itu teman-teman ya. Sekarang kita ke artikulasi. Nah, kita ke artikulasi kepala terlebih dahulu teman-teman. Untuk kepala seperti biasa, ini mentok, ke atasnya mentok doang seperti ini, nggak bisa dongak lagi, tapi ini mentok. Terus ke bawahnya seperti ini bisa, ke samping kanan, oh ini bisa muter sih teman-teman ya. Oke, terus cara artikulasi kepala. Sekarang kita ke artikulasi tangan. Artikulasi tangan ini bisa muter 360 derajat, kanan kiri juga sama, bisa mutar. Dan kita lihat seberapa luas ini. Tapi yang keren nih teman-teman, di sini itu luas banget space-nya yang ada, yang diberikan Bandai. Jadi ini bisa geraknya lebih bebas teman-teman ya. Jadi ini pasti lebih luas. Ya, ini bisa seperti ini posenya. Ini yang kiri, sedangkan yang kanan ya bisa juga teman-teman, bisa dipakai seperti ini ya, bisa pose seperti ini, kanan kirinya sama. Itu dari segi tangan. Terus kalau untuk segi dada ya, ini ada bisa digerakin. Perut ya, perut juga bisa ya. Jadi dari segi dada bisa, perut pun juga bisa ya teman-teman ya. Ini bagus banget joinnya. Terus kalau segi kaki, kita akan coba lihat dari segi kaki ya. Segi kaki bisa split teman-teman, tapi mentok seperti ini. Dan ini memakai body yang baru menurut saya, udah seperti body versi 2 ya. Ini harga standar normalnya untuk SHF untuk zaman now. Kalau mungkin kita dulu bisa dapetinnya cuman 300-400 ya, sekarang bisa dapetin harganya di 900-an ya teman-teman ya. Apalagi ini semua mata uang lagi naik teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, ini itu saya baru sadar, ternyata di bagian sini pun itu ada liningnya teman-teman ya. Ini sesuatu hal yang bagus sih menurut saya, karena biasanya Bandai itu paling males ya mungkin seperti ini teman-teman. Ini ada hitamnya, ini ada hitamnya, tengah-tengahnya polos, tapi masih oke lah ya, karena ada gradasi hitamnya. Termasuk yang di sini ini di blok hitam, tapi ini hati-hati teman-teman. Ini kayaknya kalau kegores atau kena sesuatu yang agak tajam itu mempengaruhi warna catnya ini teman-teman, karena dari putih ke hitam biasanya seperti itu teman-teman ya. Itu sih menurut saya. Dan kalau yang ini hitamnya beda ya teman-teman, di kepalanya ini plastik, jadi bukan dicat dari putih ke hitam, enggak, ini plastik teman-teman. Kalau yang ini baru putih. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian senjatanya si Vulcan yang warna biru dulu teman-teman ya. Ini penampakannya teman-teman, senjatanya. Oke,
Di sini itu ada gradasi warnanya yang gold di bagian ujungnya teman-teman, dan ada warna birunya juga. Dan ini walaupun lumayan untuk ukuran SHF lumayan nggak gede, tapi ini detailnya cukup oke teman-teman ya. Tuh supaya teman-teman lihat, detailnya nggak kalah keren ini. Oke, ini yang senjata secara punya si Vulcan teman-teman. Sekarang kita ke senjatanya Zero One. Senjata yang kita tunggu-tunggu. Kenapa teman-teman? Karena di Zero One-nya itu tidak ada senjatanya sama sekali teman-teman. Dan ini pun juga sama, tidak bisa ditekuk seperti di filmnya yang bisa ditekuk, tapi yang ini tidak bisa ditekuk ya teman-teman ya. Ini gradasi warnanya sih oke banget. Perpaduan silvernya untuk bagian yang tajam menunjukkan bagian yang tajamnya, terus bagian hitamnya, dan ada warna kuningnya teman-teman. Ya teman-teman, ini first impression yang saya rasakan dari Kamen Rider Vulcan itu, yaitu ini bukan model yang kopong, dan ini modelnya yang berisi semua. Itu yang pertama yang saya suka dari figur ini, itu lumayan berisi ya teman-teman ya. Sekali lagi lumayan berisi, bukan yang kopong seperti Shinkocho-nya si Wizard, itu payah banget menurut saya. Terus yang kedua yang saya suka dari figur ini teman-teman, warna birunya, gradasinya itu maupun ke putihnya itu paintingnya oke banget, detailnya oke banget, cakep. Cuman kejelekannya putihnya ini kemungkinan bisa kuning, bisa luntur. Nah itu sering-sering aja kita lap-lapin ya teman-teman ya, pakai air biasa aja, kita jaga supaya jangan terlalu panas, supaya tidak menjadi lengket itu teman-teman. Terus yang kedua, artikulasi kakinya dibandingin si Zero One ini bisa lebih fleksibel teman-teman. Kenapa? Karena bagian di pahanya ini teman-teman, itu paha utuh, maksudnya armornya baru di bawah. Sedangkan si Zero One ini teman-teman, itu agak susah teman-teman, karena seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini itu saya harus keluarin dulu. Nah ini armornya sampai ke paha atas ya teman-teman ya, beda banget dengan si Vulcan. Nah ini jadi agak susah pose, padahal ini sama-sama memiliki body, istilahnya body V2 kakinya nih teman-teman. Dan ini memang serial si Zero One ini saya yakin sih teman-teman, semua produk SHF nya pasti bakal keren dalam artian build quality-nya seperti si Kamen Rider build. Cuman bedanya ini masih ukurannya SHF standar, tapi kalau yang build itu lebih apa ya, ke jari saya yang gede-gede itu lebih pas. Kalau ini ya bisa dibilang oke, tapi tidak pas teman-teman kalau menurut saya pribadi. Iya teman-teman, setelah saya memegang Zero One dan si Vulcan ini, tiba-tiba dalam hati kecil saya itu berkata gini, ya udah deh, yuk kita lengkapin serial SHF Zero One ini lengkap. Jadi siapapun yang keluar akan saya beli teman-teman, lengkap pokoknya semua, seperti Kamen Rider build saya ataupun si Kamen Rider Gaim saya teman-teman ya. Dan saya usahakan lengkap itu teman-teman, dan semoga aja saya bisa terus berkarya dan memberikan unbox dan review untuk teman-teman kita semuanya. Ya, itu tadi teman-teman review singkat dari saya. Buat teman-teman yang suka video saya, silakan like, silakan komen dan share di sosial media kalian. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe. Serta teman-teman jangan lupa ikutin giveaway dari saya. Jadi pastikan kalian share terus sebanyak mungkin dan ikutin tata cara giveaway dari saya teman-teman ya. Oke, demikian aja teman-teman konten saya di episode kali ini. See you in the next review. Bye.